Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Mukhlis dan Ras dalam kultum kuliah lebih kurang 7 menit. Tema kita kali ini yaitu ibadah merupakan amanat Allah. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah kepada aku. Jadi kasarnya, kalau kita tidak mau beribadah kepada Allah, percuma diciptakan Allah. Karena kehidupan dunia ini sangat singkat sekali. Dan bukan sebatas untuk makan, minum, cari pekerjaan, cari fasilitas hidup, punya keluarga, lalu meninggal, habis perkara. Tidak. Nyatanya hidup itu bukan itu. Hidup itu di dunia sementara sekali. Dan kehidupan akhiratlah yang lebih pasti dan abadi. Tak ada satu ayat dan hadis pun yang menyebutkan kalau kehidupan dunia ini lebih baik daripada akhirat. Bahkan para ulama juga tidak ada yang menyatakan kalau dunia ini lebih baik daripada akhirat. Karena memang kehidupan dunia ini sangat fana, sebentar sekali, mudah habis, mudah hancur. Dan terakhir kehancuran dunia adalah ketika kiamat. Maka bekal yang harus kita miliki untuk menuju akhirat tiada lain ibadah. Ibadah itu adalah seluruh aktivitas yang kita lakukan. Kalau ada 3 sandarannya. Yang pertama, kita melaksanakan ibadah itu niatnya ikhlas. Pembahasannya nanti di kesempatan lain tentang ikhlas ini. Yang kedua, ibadah yang kita lakukan itu harus ittiba'ur rasul, mengikuti contoh teladan dari Rasulullah. Bukan ibadah yang kita karang-karang, tapi yang betul-betul merupakan sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, ibadah itu dalam rangka mencari ridho Allah, bukan mencari ridho yang lain. Kita beribadah kepada Allah itu karena ini merupakan amanat. Yang amanat itu harus ditunaikan. Bahkan Rasul juga menyebutkan kalau andai kata kehidupan kita ini akan menjadi baik, kita harus menjadi orang yang amanah. Rasul memiliki sifat diantaranya amanah. Artinya tidak menyia-nyiakan satu beban yang diamanatkan kepada kita. Bahkan disebutkan orang munafik itu bukan sebatas dia tidak beriman saja kepada Allah atau hatinya mengingkari kebenaran Islam, tapi juga dia memiliki karakter kalau berkata dusta. Kalau berjanji ingkar, dan ketika diberikan amanat dia khianat. Nah, orang yang mau beribadah kepada Allah adalah orang yang memang mengerti amanah itu harus ditunaikan. Allah sendiri berfirman menggambarkan dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, pada bumi, dan kepada gunung-gunung. Maka semuanya enggan. Lanjutkan dalam ayat ini juga. Fa'abaina ayyahmilnaha wasfaqna minha wa malahal insan innahu kana zaluman jahula. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikulah amanat itu oleh manusia.
Nah, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Jadi Allah telah memberikan amanat itu sebenarnya kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Ulama menyebutkan amanat itu ialah agama. Ada juga yang menyatakan amanat itu adalah kalimat syahadat. Dan yang lebih spesifik, amanat itu ialah ibadah. Jadi Allah memberikan amanat kepada langit dan bumi, gunung-gunung untuk beribadah kepadanya secara khusus, ya, secara spesifik. Tapi semuanya enggan untuk menerima karena mereka khawatir untuk tidak mampu mengemban amanat itu. Tapi manusia menerima amanat itu, ya, dengan kemampuannya, dengan keyakinannya, dan dia beranggapan bahwa amanat itu bisa dia pikul. Tapi nyatanya amanat itu banyak diabaikan. Jangankan amanat yang lebih luas berupa agama, berupa kalimat syahadat yang diperjuangkan berupa dakwah. Sedangkan amanat berupa sholat saja banyak yang mengabaikannya. Nah, ibadah haji begitu juga, kurban, kemudian juga zakat, dan amanat-amanat yang lainnya. Nah, orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah dan aspek ibadah secara khusus dan secara umum, maka berarti orang ini mengerti tugas dia apa, yaitu mengemban amanat. Orang yang mampu untuk mengemban amanat berarti orang ini dipercaya oleh Allah dan mampu dia menjaga kepercayaan itu yang sebaik-baiknya. Amanat itu banyak, termasuk amanat kepada ahli keluarga kita, kalau kita sebagai seorang suami, amanat sebagai pemimpin kepada rakyatnya, amanat sebagai guru, amanat sebagai karyawan. Nah, semua amanat itu diemban, dilaksanakan. Apalagi amanat sebagai pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinan itu. Ya, amanat yang dibebankan oleh Allah kepada kita berupa ibadah itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, karena memang tujuan kita di dunia untuk beribadah, dan itu merupakan sekaligus amanah yang harus dilaksanakan, ditunaikan dengan baik. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mampu untuk mengemban amanah ini, melaksanakan ibadah semampu kita, sekuat tenaga kita, semaksimal mungkin, sehingga tidak ada hari tanpa ibadah. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.